Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Dwi Putri dari kelas 2 TIB dengan NIM 062340352294. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai indeks modulasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang poin pendahuluan, di mana pada poin ini terdapat poin latar belakang, yaitu modulasi analog sangat penting dalam komunikasi karena digunakan untuk mengirimkan informasi analog melalui saluran yang dikodekan dalam bentuk gelombang radio. Modulasi analog mengacu pada proses mengubah sinyal informasi analog menjadi sinyal gelombang radio, sehingga dapat dikirim melalui saluran komunikasi jarak jauh. Indeks modulasi adalah salah satu parameter penting dalam modulasi analog. Indeks modulasi mengacu pada rasio antara amplitudo sinyal modulasi dan amplitudo gelombang pembawa. Daya modulasi juga merupakan parameter penting dalam modulasi analog. Daya modulasi mengacu pada rasio antara sinyal modulasi dan daya gelombang pembawa. Spektrum modulasi mengacu pada distribusi frekuensi dari sinyal modulasi. Spektrum modulasi yang lebar dapat menyebabkan interferensi dengan saluran lain dan mengurangi kualitas sinyal. Oleh karena itu, pemilihan metode modulasi yang tepat dan pengaturan parameter modulasi yang benar sangat penting dalam komunikasi analog. Yang kedua adalah rumusan masalah. Apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Poin pertama ada apa yang dimaksud dengan modulasi analog. Yang kedua adalah bagaimana indeks modulasi itu. Yang ketiga, bagaimana daya modulasi itu. Dan yang keempat adalah apa saja spektrum frekuensi itu. Adapun tujuan penulisan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah dapat mengetahui pengertian dari modulasi analog, yang kedua dapat mengetahui indeks modulasi, yang ketiga dapat mengetahui daya modulasi, dan yang keempat adalah dapat mengetahui apa saja spektrum frekuensi. Baiklah, saya akan masuk kepada poin pembahasan yang kedua, yaitu yang pertama adalah pengertian dari indeks modulasi. Indeks modulasi adalah ukuran seberapa banyak informasi yang ditransmisikan melalui sebuah sinyal modulasi yang ditransmisikan pada gelombang pembawa dan seringkali dinyatakan dalam persentase desibel atau dB. Indeks modulasi merupakan parameter penting dalam sistem komunikasi modulasi karena menentukan seberapa jauh informasi dapat ditransmisikan melalui sinyal modulasi yang diberikan pada gelombang pembawa. Indeks modulasi pada FM menentukan seberapa jauh gelombang pembawa akan berosilasi pada saat sinyal modulasi diberikan pada frekuensi tertentu. Yang kedua adalah daya modulasi. Daya modulasi adalah rasio antara daya sinyal modulasi dan daya gelombang pembawa pada suatu sistem modulasi analog. Daya modulasi dapat dinyatakan dalam persentase atau dalam bentuk desibel atau dB. Ada dua jenis sinyal modulasi, yaitu daya modulasi puncak atau peak power modulation dan daya modulasi rata-rata atau average power modulation. Daya modulasi puncak dinyatakan dalam persentase dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus PD sama dengan P max dibagi PC dikali 100%. Sedangkan daya modulasi rata-rata dinyatakan dalam desibel dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus P desibel sama dengan 10 log dikali PM dibagi PC. Ketika melakukan modulasi analog, daya modulasi yang tepat perlu dipilih untuk memastikan kualitas sinyal yang optimal dan meminimalkan distorsi pada sinyal modulasi. Yang ketiga adalah spektrum frekuensi. Spektrum modulasi adalah distribusi frekuensi dari sinyal modulasi pada sistem modulasi analog. Adapun poin yang pertama adalah spektrum modulasi amplitudo atau AM yang terdiri dari 3 komponen frekuensi, yaitu komponen frekuensi dasar atau frekuensi sinyal asli,
frekuensi pembawa, serta frekuensi sisi atau dua frekuensi yang terletak pada kedua sisi frekuensi pembawa. Poin ke B adalah spektrum modulasi frekuensi atau FM. Spektrum ini cenderung lebih sempit daripada spektrum AM, sehingga FM dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dengan lebar pita yang lebih kecil. Poin ke C adalah spektrum modulasi fase atau PM, yang terdiri dari satu frekuensi pembawa dan dua frekuensi sisi yang terletak pada kedua sisi frekuensi pembawa. Spektrum PM cenderung lebih sempit daripada spektrum AM, sehingga PM dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dengan lebar pita yang lebih kecil. Namun, PM lebih rentan terhadap noise dan interferensi dibandingkan dengan FM. Baiklah, poin ketiga adalah penutup yang berisikan kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu secara keseluruhan, modulasi analog merupakan teknik untuk mentransmisikan informasi pada sinyal gelombang pembawa melalui perubahan karakteristik dari sinyal tersebut. Ada 3 jenis modulasi analog yang umum digunakan, yaitu modulasi amplitudo atau AM, modulasi frekuensi atau FM, serta modulasi fase atau PM. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.